Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Sugeng dalu. Nggih. Nah, Sugeng dalu. ayo kowe pisan lho. Iya. Kita menyapa sahabat ya pendengar, budaya, sahabat budaya, pendengar juga yang pendengar melihat perempat, ya, melihat malam hari ini di Ya. acara RRI Net ini. Mm-mm. Ini kebetulan malam hari ini malam spesial. Wah, Karena kita bener ini, Mbak. jagong, Bener. kita ngobrol ini. iya. Dan tidak tanggung-tanggung, narasumber kita itu sudah luar biasa. Ya biasa di luar juga. Iku sampean, Mbak. Kalau beliaunya selalu di dalam. Iya dah. Pendengar untuk obrolan budaya yang pada malam hari ini sudah kita bersama-sama ini. Iya. Nun sewu, Mas Pak D ya. Pak D, aku Mbak. Nah, Ya. kebetulan malam hari ini narasumber kita ini. Aku apal, Mbak. Aku gak mau apal. Siapa? Loh, karena beliaunya ini aku cantri, kok Mbak. Lo lah iku Iya. apa? KRT, Ki Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo, ya. Ya. Terus burin apa, Mbak? Esos, ya. Ya. Terus MC. Nah. MC ki duduk Pranoto Coro lho, Mbak. Ya apa? Oh, gelar. Oh, gelar. Iya. Nah, ini kok kehadiran Beliaunya. Iya, beliaunya. Siap. Sugeng dalu ki. Nggih, sugeng dalu. Nah, ini kebetulan ini pada malam hari ini topik kita luar biasa ya. Tapi kudu hati-hati, Mbak. Apa? Kudu hati-hati. Hati-hati apa? Loh, Eh? kalau kita salah menyampaikan, Eh. sampan mbak aku bahkan narasumber ini dikancingi lawan. Nah, ini malam hari ini topik kita tentang ini pandangan budaya. Iya. Pandangan budaya Jawa terhadap wayo. Nah, lek bahasa Indonesia ini poligami. Poligami. Nah, ini kenapa kok mengangkat semacam ini? Karena budaya Jawa ini luar biasa. Iya, Mbak. Bener. Apapun ada di situ. Kalau kita tentang budaya yang satu ini, apa yang dikatakan Pak D, Apa itu, Mbak? ada benarnya. Kita harus hati-hati. Betul, hati-hati. Mbak. Sebelum kita itu minta pencerahan, Iya. gitu. Sebelum kita itu minta tambah ilmu dan wawasan. Tambah gitu. ilmu. Nah, ini ada Mbah ya toh. Ya. Ada yang namanya keridane ati ora iso mbedah kutane, pasti budidayane manungsa ki ora iso ngungguli gegarise sing kuwasa. Loh, Nah, maksudnya maksudnya apa kan? kita itu kalau berumah tangga ya toh. Iya. Nah, ini semuanya itu kan tujuannya baik. Ya tentu. Ya, Tapi ternyata kadang-kadang Allah yang menentukan. Gusti Kang Akhira Jagat ini punya lain sehingga muncul yang sampai tanyakan tadi. Iku dudu tak tanya no. Loh. Lah wong topik sing digawa Kanjeng ana kok. Tak kira, saya kira ini usulan sampean, Mbak, bukan ya, Mbak? Ini Ki, langsung kita Iya. bersama-sama perkenalan Rumin. Ki. Nah, ini narasumber kita yang luar pendengar biasa. kita yang melihat, mendengar saat ini. Nah, ini perkenalan Rumin Ki. Mendengarkan perempat suara budaya, menonton RRI Net. Nah. Monggo. nggih, matur nuwun. Dipun temaken nama Eko Agus Susilo. Panggilan Eko. Eko, Nah, iya. berarti satu. Eko. Anak pertama. Anak pertama. Iya. Ya, cekap semanten toh kenalane. Loh, kok gitu wong tadi ada embel-embelnya. Mbah, Nggih. lah lek ngono mah yo KTP-ne kekno aku tak waca. Nggih, monggo. Ya, hari-hari mengajar di Universitas Merdeka Malang di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Oh, prodi nggih. Administrasi Bisnis. Wah, luar biasa. Selain itu bersama kawan-kawan ini di ruangan ini kita senajan saklungsu mung kepengin melu udung leluri budaya Jawa cilik-cilikan. Nggih. Nah, bagaimanapun juga kearifan lokal itu Wah, ya itu Ya, perlu penting. dilestarikan dan Dilestarikan, diangkat. ya. Mbak. Nah, ini berbicara tentang pandangan budaya Jawa terhadap wayo atau Nah. istilahnya itu poligami. Poligami. Nah, ini
atau mungkin ada sejarahnya Ki untuk budaya Jawa khususnya Wayo ini. Atau ada kelas-kelasnya, Mbak? Ya, pertama dulu yang kelas-kelas ringan dulu lah. Iya, kelas Batam. Iya. Baik. Sudah dikupas di awal bahwa Wayo atau poligami bahasa Indonesianya itu adalah seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Lebih dari satu perempuan? Iya. Tentunya istri, pendampingnya satu. Kalau misalnya lebih dari 3, 4, 5 nih kok. Ya doh, Mbak. Namine napa? Wayo. Wayo. Injin. Terus pripun wi? Nah, kita mencoba untuk melihat dari konteks budaya Jawa. Iya. Kalau agama jelas ya, Iya. salah satu agama membolehkan jika adil. Tapi kita Iya. membahasnya dari sisi budaya. Budaya. Bagaimana budaya Jawa melihat Wayo? Nah ini. Kita coba tadi pertanyaannya Iya. Mas Karyadi, bagaimana kelas-kelas orang berumah tangga itu? Iya. Maka dalam budaya Jawa dipahami polokromo atau polokrami. Polokromo. Nah, Polokromo. Rone mbae iku mung polo pendem, Mbak. Polo gumandul. ada kaitannya. Ada kaitannya. Nah, ini Mbak. Maka sajennya orang bubak itu isinya gendok itu gendoko kecono adalah gendoko mulyo itu adalah polo pendem, polo kasimpar, polo gumandul atau polo gumantung. Nah, Saya kira antara ketemu polo pendem sama polo gumantul jadi poligami. Itu bukan gitu. nah kalau salah menaruhnya esensinya itu akan bisa menjadi poligami dalam pandangan budaya Jawa. Iya. Karena esensinya kenapa sih Jawa itu kok menggunakan sajen polo pendem, polo kasimpar, polo gumandul? Karena itulah yang dimakan orang Jawa sesuai dengan anatominya orang Jawa, kedaya tahanan tubuhnya, hidup di alam tropis seperti ini, maka simbolnya itu kalau kepingin awet atau kepingin panjang umur, itu dari ora reno, polo pendem, polo kasimpar, polo gumandul, sehat, panjang umur. Maka orang Jawa itu rata-rata zaman dulu lebih dari 70 tahun. Nah, dan itu kalau diimbangi, tadi kan yang dohir ya, yang polo pendem, kalau diimbangi dengan lelaku, topo, broto, dan sebagainya, insya Allah Jawa akan menghasilkan keturunan yang tangguh. Jikalau jiwanya dalam menaruh esensi polo-pola tadi benar. Maksudnya begini, jikalau polokraminya itu levelnya kromonya kromo Anda atau yang bawah levelnya, maka ini tentunya derajatnya juga rendah. Nah, artinya niki nun sewu kok ono iki derajat yang rendah itu maksudnya gimana ini? Karena aspek legalitasnya. Aspek legalitas. Berarti enggak duwe SIM. Oh iya. Maksudnya kromo kan kumpule lanang lan wadon. Nikah gitu. Nikah diikat oleh sebuah hukum, baik hukum negara maupun hukum adat tradisi dan hukum agama. Nah, kalau semua itu dilakukan, ya baik, on the track. Nah, maka kromonya itu minimal madya. Atau kalau orangnya itu kemudian perilakunya baik, bisa menjadi teladan keluarga, anak istri, tetangga kiri kanan, bahkan menjadi contoh tuntunan tulodo masyarakat luas, maka menjadi kromo inggil. Rabine poro yai, poro wali, poro asatid, tentunya yai sing on the track loh ya. Nah itu kromo inggil. Ning kayak kulon jenengan ini insya Allah ya madya cukup lah. Ning aja nganti kromo Anda. Contohnya Bu Tape. Oh iya. Kalau panjenenganipun ya tepang Bu Tape, Mbak. Lho, aja maneh ngono wong kali kudu ae wong. Wong biyen niki kok RT-ne, Mas. Ngendi kuwi, Mbak? Nah, Ki, ini kalau dilihat dari budaya Jawa dan apa yang disampaikan Ki ini, ternyata Wayo juga eksistensinya itu tidak sekedar bahwa ngumbar nafsu. Nah ini
bagaimana ini sampai istilahnya Jawa pun juga ada membicarakan tentang wahyu ini. Wahyu atau poligami. Baik. Budaya Jawa itu sebenarnya tidak melarang poligami, tetapi komanya ada. Oh, masih ada koma. Ada komanya. Ternyata. Tetapi sangat tidak menganjurkan. Iya, Tidak iya. melarang, Iya. tetapi sangat tidak menganjurkan. Karena budaya Jawa itu kan dipengaruhi oleh budaya-budaya lain, termasuk agama yang ada di Jawa. Itu sebenarnya tidak melarang tapi sangat tidak menganjurkan. Iya, iya. Tidak melarangnya itu ketimbang kromonya tadi andap, Iya. paling ora madya. Nah, ning nek oleh izin. Nah, itu. Nah, ini loh Mbak. Tapi yang jelas yang izin ini panjang Mbak. Iya. Urusannya. Karena yang namanya orang yang sudah mempunyai rasa cinta dan sudah mempunyai rasa memiliki minta 100%, nggak mungkin mau dibagi Mbak. Nah, berbicara masalah itu Itu. Ki. Saya juga mau bilang Ki. Ini tadi kan saya lihat temanya ya toh, ya tentang budaya Jawa terhadap wahyu. Ika wis ketar-ketir. Ini mungkin yang mendengarkan, yang melihat 90% mesti lanang tok iki. Wedok protes. Oh, protes. Kelanjutannya ning apa? Nah. Sebenarnya ini apa gitu. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran etika Jawa bahwa orang yang pernah wayuh dapat izin sekalipun. Iya. Saya beri contoh ya. Iya. Sri Mangkunegara IV itu kan Iya. Raja Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran yang keempat. Itu kan permaisurinya satu, wayuhnya atau istri selirnya itu 3. 3. Ternyata beliau itu menulis buku Serat Warayaknya lan Dharma Warsita. Kitab tentang rumah tangga. Oh, iya. Berarti ada Atau pedomannya ya? Ki, ada. ya? Oh. Itu semacam Uhudulujennya Jawa. Wah. Kalau iya, di iya. pesantren kan kitab rumah tangga itu Uhudulujen. Iya. Nah, ini kalau di Jawa itu ada Warayaknya lan Dharma Warsita. Warayaknya. Salah satu karena Sri Mangkunegara ini juga santri dulu di Gerbang Tinatar, maka paling tidak saya yakin dan saya sinyalir juga paham sekali A sampai Z tentang Uhudulujen. Iya. Nah, Warayaknya ini sedikit banyak terinspirasi atau bisa jadi sarahan dari kitab-kitab kuning, termasuk mungkin kitab lainnya ya selain Uhudulujen. Nah, itu intinya itu tidak melarang tapi sangat tidak menganjurkan garis bawahnya. Pilihan yang terakhir lah, katakan gitu nggih. Yang menarik penulisnya itu poligami loh. Lah, Itu, iya, wayuhnya iya. 3 toh wayuhnya. Iya, atau iya, selirnya iya. 3. Nah, tapi getun keduwung tanpa iso dibayangake Nggih. 3 tahun sebelum meninggal beliau itu aku getun keduwung aja nganti anak turunku kaya aku. Nyuntung. Cara digambarke ukarane. Iya, Kaya iya. Pak Le-Pakleku, kaya Pak D-ku. Loh, aku. Nah, Ning nyatane yen tak rasake nggih. wayuh ki kurang tentrem. Mboten ora tentrem, ning nggih. kurang tentrem. Ada istilahnya itu kalau orang Jawa juga bilang getun niku ning mburi. Ora tau ono getun niku ning ngarep. Mesti ning mburi. Padha karo gawe blangkon kaya ngene iki. Mentole nang mburi, Mbak, Mentole ya. ning mburi lek dekek ngarep sakjane bener. Ning Iya, di Mbak. kaya lucu. Lah ngaten nggih. Aku Nggih. tahu Mbah, Ya. jenengan Kau kasih jadi saran korban ya. untuk wayuh. Ora, Mbak. Tidak. Maksudnya tadi kan getun buri toh, Mbak. Iya, iya. Ada yang getun di depan tuh ada. Iya. Kata Mbah iku wong pacaran. Ya, kok Loh, iso? lah aku dengan ngarep rek panas. Oh, iya. Nah, ini saya juga mau tanya, Mbak. Monggo. Iya, iya, Nah, iya. kan semuanya itu ada strategi Mbah ya. Iya. Terutama kita laki-laki supaya aman kan Iya. gitu ya. Apa benar ada yang namanya serat Candrarini? Nah, ini adalah pedoman dari perempuan untuk menghadapi poligami. Nah, apakah kalau kita itu dikajikan dulu baru bertindak? Itu kan menjadi rivalnya Iya.
Dharma Wasito, Iya. Warayaknya itu. Ya. Oh, Contoh gitu ini. nggih. Jadi ini pandangan dari si laki-laki. Iya. Pelaku poligami itu laki-laki. Iya. Beda iya. dengan Sarpo Kenoko kalau di Poliandri ya? Poliandri. Iya, Suaminya iya, kan iya. 3, Sarpo Kenoko itu. Nggih. Ini pandangan laki-laki. Iya, iya. Domainnya, wilayah memandangnya. Jadi kan selama ini yang menjadi legal tuh pokoknya adil boleh. Iya, Tapi iya. budaya Jawa ternyata ngono ya ngono ning aja ngono. Iya. Senajan tidak melarang, karena budaya Jawa nggak berani melarang aturan agama, nggak berani. Iya. Budaya Jawa itu tetap budaya, nilai-nilai. Tapi menganjurkan untuk tidak. Karena di dalam janturan manten itu mesti Iya. anggenipun miwoho putra mahargya siwi sageta nuwuhaken keluarga ingkang bagya mulya ngantos kaken-kaken dalah ninen pindha mimi hamintuna. Pintu Artosipun menapa nih kok? Jawa itu menganjurkan cinta sejati apapun situasi dan kondisinya sampai tua seperti Mimi Mintuna itu ikan. Oh. Pasangan ikan yang kemana-mana itu Iya. berdua sejak Iya, dia iya, punya iya. pasangan seperti burung dara itu. Nggih. Tapi ini selalu di pinggir pantai biasanya. Ing gisi ing samudra. Oh. Berarti itu bisa untuk taulodo gitu ya. Betul. Bisa nyuntuh ikan itu kemana-mana seperti laron, Mbak. Tadi berbicara masalah keadilan di Wayuh ini. Nggih. Saya kira keadilan mboten wonten. Ono di Pancasila, Mbak. Itu aja kalau mendapatkannya juga nggak adil. Ya, kita bilang adil, ya, nun sewu, laki-laki mesti bilang adil, tapi mesti ada titik kebohongan kita untuk mendapatkan yang kedua. Sik, Mbak. Lah. Mbak, sik. Saya mendengarkan ini curhat apa tanya gitu loh. Lah, ini nyindir. Gimana ini? Ki? Gimana? Iya, Kalau- ini budaya Jawa Budaya, loh. Iya, budaya. budaya Jawa. Adil itu tidak kalau 1 bulan 1,5 juta, Iya. 1,5 juta, bukan itu. Oh, Atau nek siji iki di Seminggu? tekani seminggu ping telu, sing Iya. nomor loro ya seminggu ping telu, bukan itu. Oh. Pertanyaannya kalau seminggu itu harinya 7, Iya. gek wayu 9 piye ngedu. Iya. Malam min. Enggak bisa dikalkulasi ya. Nggih. Ah, Bukan itu. Nggih. deret hitungnya kan susah toh itu. Iya. Nah, jadi adil itu kalau Jawa ukurannya adalah rasa, batin. Oh. Nggih. Nah ini, maka etika Jawa itu selalu memberikan satu ilustrasi sing opo tumon lan opo no wonge gelem dimadu. Iya, Tegese iya, itu Oh iya. apa namanya, tidak akan ada satu perempuan pun yang mau dimadu dalam Benar. konteks budaya Jawa. Walaupun prakteknya itu beberapa pranata itu sebagian membolehkan, apakah Iya, itu di iya. keraton maupun di luar keraton, apakah di menurut agama atau menurut paugeran lain, lah itu selalu bertentangan dengan pranata itu. Tapi Atau memang maunya itu terpaksa, Mbak ya. Kepaksaan atau kahanan gitu. Nah, kahanan. Contohnya gini Ki. Nun sewu, misalnya untuk istrinya sakit atau mungkin izin dari istrinya. Itu gimana ini? tetap pandangan budaya Jawa, Oh. Tidak walaupun boleh. memberi izin, pasti dia kan terdogma agama. Oh iya. Tapi dalam pandangan budaya Jawa, pindo, mimi, hamintuno. Oh. Nanti Iya, kakek-kakek telah ninen-ninen. Ada hal lain itu ini, walaupun pindo, mimi, hamintuno dalam hal yang lain, kira-kira kalau lah itu para raja kok ya banyak, Ya. Selirnya Nah. gitu ya. hampir 90% konflik dan perpecahan keraton itu karena persoalan harta, tahta, wanita. Wanita. Contoh yang paling fenomenal adalah perang Paregreg. Iya. Itu di zaman awal-awal Majapahit. Majapahit. Iya. Pasca Hayam Wuruk, masa kemazuran Majapahit, anak dari Parameswari kan perempuan. Iya. Tapi anak dari Selir itu laki-laki yang berada di Blambangan. Nah itulah yang kemudian kalau menurut undang-undang keraton, Majapahit maksudnya itu. Iya. Maka yang menjadi Raja Majapahit itu adalah laki-laki. Karena budaya Jawa itu patrilineal, maka laki-laki. Laki-laki. Nah, tetapi akhirnya kan Dewi Suhita. Jadi ya ini kemudian menimbulkan perang Paregreg yang 10 tahun lamanya. Dan seterusnya misalnya
konflik di zaman Amangkurat I, Ratu Wetan dan Ratu Kulon dan Selir. Ini juga menimbulkan tragedi keraton yang baik terekspos maupun tidak, yang luar Rebutan biasa. wanita ya. Betul. Mungkin. Zaman Pakubuwono II. Iya. Dan seterusnya. Termasuk Kenangrok juga Paten Pinantan karena rebutan Dedes kan gitu. Nah, karena itu maka yang menulis juga atau counter opininya atau counter nilainya itu panjenenganipun Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara IV menulis Serat Warayaknya dan Darmawasita itu seyogyanya Jawa itu tidak wayuh. Gitu. Intinya di situ ya. Intinya di situ. Iya. Tapi masih ada penekanan ngono ya ngono tapi ojo ngono. Iya. Apik. Makanya saya bilang tadi dengan tema yang semacam ini sebetulnya saya mungkin bertanya-tanya tentang yang menonton, yang melihat, mendengar ini. Gemes, Mbak. Yang nonton gemes. Gemes ya mungkin orang telu tadi. Nih, tetap ini berbudaya. Tetap kita itu berbicara masalah wayuh tentang budaya Jawa ini. Ini kalau dilihat itu mulai tahun berapa, mulai munculnya tentang kayak tadi udah dibicarakan bahwa yang membuat buku atau mungkin apa ini. Nah, ini apa ada kesinambungan dengan tahun-tahun yang modern semacam ini? Atau bisa saya juga bertanya, ini apa penyakit apa kelainan gitu ya? Wayuh ini. Sebenarnya kalau soal wayuh pengen lebih dari satu itu naluriah. Saya kira semua laki-laki itu entah berapa persen punya potensi untuk kepingin mosok jangan asem. Mosok rawon tok. Iya. Mosok pecel tok. Karena itulah pranata sosial, pranata Jawa atau budaya Jawa itu mengatur supaya tidak kisruh. Masyarakat itu, ini kan unit sosial terkecil ya keluarga itu yang diatur ini. Ini supaya tidak kisruh dan baik, lestari, budaya Jawa itu bisa langgeng itu ya ada begitu, penataan begitu, etika begitu, seperti itu. Jadi ini sebetulnya keseimbangan aja untuk supaya enggak terjadi istilahnya tadi itu ada catatan gitu, tercatat tersendiri atau alasan tersendiri buat kita. Karena bagaimanapun juga deh. Iya. Ya, abot-abote ini kan tentang sosial. Kalau tadi bilang bahwa sakjane ngono ke ora istilahnya ora imbang tadi loh. Iya. Enggak balance ya. Enggak balance gitu. Itu. Dan di satu sisi mungkin dari situ juga efeknya juga dari segi positif itu banyak negatifnya ya Ki ya. Jikalau ditimbang-timbang, maka apapun dasar hukum yang menaungi itu jur raiso tuh dibandingin karo wong sing misalnya karo nabi nek wong biasa ya ora amput toh. Nah, itu untuk adil itu kan susah. Sehingga ini kalau frame pandangan budaya Jawa lebih banyak mudorotnya. Walaupun tidak pernah tegas melarang Jawa itu. Iya. Nah, ini dari budaya Jawa sendiri apakah ada semacam pedoman gitu? Ada aturannya begitu yang jelas. Kalau kita mau istilahnya poligami itu lah ya. Itu apakah ada pedoman? Oh ini harus gini gitu, ada ketentuannya gitu. Kalau di agama kan jelas ada. Apa ini? Apa ada ini? Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
yen angel kalangkung tan kena tinumbas harta. Nah, artosipun. Wah. Nah, ini merupakan tembang, syair atau mungkin Ono tegese, Mbah. rayuan. Iya. Pripun? Gegarane wong akrami, garan itu pegangan. Pegangan. Garan pacul. Oh, iya. Doran kalau Duran. sini. Nah, bahasa kromonya kan garan. Garan, ya. Gegaran makrami pegangannya orang berumah tangga itu dudu bondo dudu rupa. Iya. Nah, ini nek wong Malang diplesetke. Amung ATM pawitane. Amung ati Mas pawitane. Iya. Nah, jadi ke hati, kesetiaan itu adalah nomor satu. Nomor satu. Jawa. Luput pisan kena pisan. Kalau bisa tuh ya sekali saja. Nggih, Hanya nggih, takdir yang memisahkan, baru boleh nikah lagi kalau memang Ada niat gitu. ya karena memang meninggal. Bisa. Nggih. Bahkan ada orang yang kemudian punya prinsip aku setia pada pasanganku walaupun ditinggal meninggal karena Tuhan, maka dia tidak menikah lagi itu juga ada. Iya, Itu kan pilihan. Iya. Tapi budaya Jawa menikah lagi boleh, tetap menjanda atau menduda juga nggak apa-apa. Nah, tan kena tinumbas arto. Jadi jodoh itu tidak bisa diukur dengan harta Atau benda gitu. Betul, seperti itu. Wah, koyok ngono, Mbah. Nah, Iya, toh. ini kan zaman dulu deh. Iya, iya, Oh, iya. tembang itu ciptaan zaman dulu. Iya. Kalau sekarang, Oh, kalau sekarang ya itu itu tadi. Iya, Iya toh. Ya, kalau kita melihat orang hanya cakepe terus marono bondone, enggak. Ya nun sewu. Kalau biasa-biasa mungkin ya. Nah ini kan pilihan pripun aturan untuk budaya Jawa ini. dan Iya. biar nggak sampai muncul poligami ya. Kita disayangi oleh istri dan kita juga nyayangi istri, ini seperti apa ini? Monggo ini. Kisi-kisinya. Kisi-kisinya, nggih. Iya. Ning nek aku ditakoni, "Apa wis tau poligami?" Jawaban Sajane niku kula sing tangen-tangen nggih. Nggih. Iya, jadi budaya Jawa itu atau aksiologi Jawa, nilai-nilai budaya Jawa itu ini kata kuncinya kalau di Warayaknya dan Darmawasito itu Iya. wong Jawa kuwi duwe telung perkara, siji sungkan, nomor loro wedi, nomor telu isin. Iya, Karena iya. sungkan, wedi, isin ini menjadi Rem ya? Rem, Iya, iya, iya. sehingga membuat Jawa itu harmoni. Iya, iya, iya. Karena sungkan misalnya, Nggih, sungkan nggih. karo morotuwa sing pertama, mosok kok arep gawe morotuwa kedua. Oh, nggih, nggih. Isin karo anak, Isin karo Iya. anak. tonggo teparo, konco kantor, konco pertemanan dan sebagainya. Wedi karo Gusti Allah, wedi karo bojone, duduk wedi karo bojomu. Nggih, nggih, nggih. Jadi wedi, Iya. isin, sungkan Iya. ini yang menjadi patron dalam nilai-nilai budaya Jawa sehingga orang Jawa itu membuat koridor-koridor seperti tadi. Nggih, 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 nggih. Jadi tidak melarang tapi sangat tidak menganjurkan. Gitu. Lentur sekali. Nggih. Begini indahnya itu. Iya, dan sekarang ini berkembang ya. Kita baca di koran itu ada istilah-istilah, Mbah. Nah, sekarang poligami itu tidak zaman dulu, Ya. tapi zaman yang semakin modern ini, Iya. ternyata juga di beberapa ada poligami pesantren. Oh. Kemarin itu kita baca ya, itu Iya, iya. viral. Nah, ternyata juga ada sebagian ya, Iya. seorang Pak Yai ini kalau punya istri poligami gitu, Iya. ini tambah Kuncoro. nah kuncoro. Nah, Oh, nah, nggih, nggih, nggih. ini kita belum punya loh, Mbak. Rencanane sampean niku ngono to, Dik. Nggih, nggih. Nggih. Ini. Mereka punya aturan. Ya, saya Nggih, kira nggih. ada taklimnya, ada fikihnya. Kita Nggih, membahas nggih. dari si budaya Jawa. Iya, Janjane betul Islam itu mayoritas di Indonesia. Iya.
bagaimana budaya Jawa? Pasti budaya Jawa juga terpengaruh pandangan Islam. Makanya budaya Jawa tidak berani melarang orang untuk poligami itu tidak berani. Tapi sangat tidak menganjurkan. Ya, ning ki saderenge dilanjut. Ya, ini saya dalu. Saya regeng, saya rame. Kita dengarkan dulu ki. Nah, yang lewat ini. Yang lewat ini. Ya, nih. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional. Live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Kembali malam hari ini masih tetap di RRI Net. Dan Pro 4 Suara Budaya di obrolan budaya. Dan masih bersama kalian Ki narasumber kita Ki Eko Agus Susilo. Tadi udah kita rodo anget trafik agak sedikit mendalam, Mbak. Trafik nyindir. Dap-dapan nih. Kemeringet. Dadape. Sampai ada pertanyaan, apa yo narasumbere kaya ngono kan gitu. Nah, pada hari ini kok. Nah, kan tidak jarang kita itu menganggap bahwa wong kok wayo. Kan wayo atau mungkin nikah atau mungkin punya istri, pasangan katanya. Itu tidak dianggap gagah, dianggap perkoso, atau mungkin sugih. Nah, menurut budaya Jawa, nah ini kok nopo ki sebetulnya pandangan dari budaya Jawa. Pandangannya ini seperti apa? Iya, Jawa itu piwulang Jawa itu salah satunya kan kalau kita kutip dari bukunya Dr. Susilo ya. 80 piwulang Jawa itu ada ngono ya ngono. Ning ojo ngono. Ojo balik ngono. Gitu. Karena budaya Jawa itu muaranya adalah keseimbangan dan wedi, sungkan, gitu, rikuh itu ya. Itu menjadi pilar dari etika Jawa. Maka sesuatu yang sungkan, wedi, rikuh itu membuat batas atau membatasi budaya Jawa itu. Ya, semampu segagah apapun itu kalau memang prinsip keadilan siapa yang mau dimadu, bahkan loh ini situasinya tidak memungkinkan sakit sekalipun, budaya Jawa itu iso rumah tangga nganti kaken-kaken dalaninane pindo mimi itu. Walaupun saya mungkin sumber lain atau paugeran lain itu ada yang loh, nek oleh izin, kalau dapat izin itu kan lain. Nah, ini paugeran lain di luar budaya seperti itu. Atau karena walaupun bukan situasi yang memaksa karena sakit misalnya, tapi karena demi ben bojoku ki timbang mudorot, timbang tuku sate gak ngingu wedhuse. Ibaratnya kita itu dapat ini wong jatah cuti 4 kok, ya saya ambil. Terus saya berizin. Nah itu sesuatu klise-klise jawaban yang saya kira saya yakin yang merakit kata-kata jawaban alasan itu masih laki-laki. Iya. Tapi ada juga mungkin yang tidak mengambil ya, karena ya tadi ada sungkan. Mungkin juga wedi isin. Mungkin takut nanti pandangan dari masyarakat itu harga dirinya turun kan gitu ya. Pandangan di masyarakat dan sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di pihak lain ada yang wah, gitu bojoku telu gitu.
Satrio kinayungan lelananging jagat umpama. Iya. Kerise mesti luk songo. Arjuna lah ya. Arjuna gitu. Nah, ini seperti apa, monggo. Ya, itu tadi. Walaupun demikian, pandangan Jawa pasti sedikit semut pudak paribasan. Iya. Berarti semut pudaknya kecil banget. Kecil banget. Nyokot lor. Dalam hati pasti ada yang tidak rela. Iya, Prinsip iya. keadilan itulah yang dijaga oleh harmonisasi Jawa. Kalau ada pejabat atau apa, beda hal, Pak D. Iya. Kalau di zaman dulu itu ada gempil kamukten. Gembel kamukten. Atau gembel kamulyan. Nggih. Misalnya Ini- seorang raja tilik di suatu daerah, kemudian tokoh lokal menyiapkan khusus untuk menyambut gitu menyambut ya. itu. Beda dengan menservis loh zaman sekarang. Iya, Beda. iya. Menyambut itu Kalau menservis itu zaman sekarang. zaman sekarang mungkin supaya proyeknya lancar tuh. Iya. Zaman dulu ada istilahnya gempil kamukten, gempil Iya. kamulyan, bahwa misalnya seorang raja yang menikahi anaknya petani, itu memang ya diadakan proses pernikahan sesuai dengan adat dan agamanya. Tapi ini kan memang disediakan khusus untuk zaman dulu ada seperti itu. Nah, ketika nanti punya anak, gelarnya nanti Raden Nganten. Oh, ada punya gelarnya. Iya, ini. Mbak. Iya, Contohnya anaknya. kaya ndek Ludruki Sawung Galing, Mbak. Joko Nah, Bening iya, gitu iya, ya, Mbak. iya. Antara apa? Ratu raja yang di Surabaya dengan salah satu petani, gitu ya. Petani, Nggih. gelarnya Raden Nganten. Kamuktennya di situ. Yang gempil petaninya gempil Iya, kamukten karena Iya, memang urip mati nderek Gusti dulu. Iya. Gusti Oh, dalam iya, pengertian iya. raja lah. Raja. Sendika dawuh. Wah, kebahagiaan luar biasa. Iya. Tapi seiring dengan zaman maju, emansipasi apalagi ya, yang namanya wanita ini kan harkat dan martabatnya Harus ya, derajat. Jawa Iya. juga Mengangkatnya juga luar biasa. Luar biasa Kita dalam seimbang etika. ya. Betul. Seimbang, sangat menghargai kaum wanita. Makanya ngono ya ngono tapi ojo ngono. Maksudnya ojo ngono gitu loh. Baik. Nah, ini tambah menarik, tambah malam, tambah menarik. Ya. Dan Kembali lagi ngeten. masih banyak ini sumurnya perlu kita saya timbang. kok pemikirannya yang yo anjane apa sing ditontok wong telu yo lanang-lanang gono sing makili atiku lah. Ini sebagai perempuan ini kita Iya. tentang berbicara masalah budaya Jawa terhadap Wayuk ini. ya. Kemenangan hati perempuan ketika ada istilahnya Wahyu iki lho budayane Jawa. Nah, kemenangan apa ingkang wonten misalnya kula niku wakile oh sing nonton. Nonton, nggih. Ada. Saking Lah soalnya emang sing protes ngoten. Iya. Wong Masalahnya judulnya loh, ini. Ki. Masalahnya kalau salah ini sudah diancam nanti pintu tidak terbuka. Iya, iya. Hati-hati. Tapi kan pintunya banyak. Iya. Oh, iya. Budaya Jawa sangat menjunjung harkat dan martabat wanita. Artinya seperti tulisannya Sri Mangkunegara IV Warayaknya dan Dharma Wasito ini sebenarnya Itu judul bukunya. Ki. iya. Oke. Nanti saya kirimi PDF. Iya. Saya perlu itu. Nah, isinya dandang gula, ada 10 Iya. pupuh. Tambah satu nih. Berarti masuk ke tembang mocopat ini. Mau coba. Oh, iya. Itu bahwa keseimbangan akan terbangun, harmonisasi akan terbangun itu manakala ada keadilan dalam budaya itu. Yaitu setya nganti kaken-kaken dalah ninenen pindha mimi hamintuno. Nah itu. Nah, biasanya itu kan boleh karena yang paling penting bisa adil. Ada tulodonya sudah ada. Nah, ini antara yang jadi tulodo dengan yang menulodo ini derajatnya kan jauh berbeda. Iya. Seperti itulah kira-kira. Dan di satu sisi mesti kaum wanita siapapun itu pasti tidak akan rela, ya. Rela. Walaupun kita terpaksa itu karena kahanan. Karena wanita itu kan pakai rasa hati, kalau kita kan logika, kan Mbah ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih Ki. Pripun. Iya. Kalau cerita tentang budaya Wayuk ini tidak ada contohnya. Nah, contohnya loh deh. Iya Mbah. Awake dhewe kan cantrik ya Mbah. Loh, awake dhewe cantik.
ben di midangetne ben ditonton gitu. Iya. Apa sih sakjane? Kan kita posisi di tengah-tengah walaupun kita itu laki-laki. Rada minggir kok. Nah, ini juga masih banyak yang perlu kita gali karena ini kan juga memberikan wawasan ya. Wawasan. Bukan berarti kita ingin menang sendiri dan menunjukkan tidak. Ya. Kita mengugemi uriri budaya Jawa itu bahwa kita sangat menjunjung wanita karena tidak ada wanita laki-laki juga bukan apa-apa kan gitu ya. Itu harus kerjasama ya. Nah itu. Nah monggo ini mungkin sebagai antisipasi atau paling tidak menjauhi agar kita ini tidak terjadi poligami. Nah ini itu satu. Yang kedua penyebabnya apa sih? Ya. Karena kadang-kadang kan wanita sudah tak kasih tak beyuk no kabeh kok sik kurang. Iki opo salahnya lah ini. Monggo ini. Iki lho Kang, sing kepingin Bang tak tenteni ya kaya ngene iki lho Kang. Gitu Ki. Siap. Iya. Gimana ini? Kalau penyebabnya itu disinyalir karena keteladanan. Ada yang mengawali dan yang mengawali itu pasti sesuatu yang salah. Status dan perannya tidak kecil, mesti status dan perannya itu cukup diperhitungkan. Misalnya pejabat, tokoh, ya tokoh agama atau tokoh masyarakat atau mungkin pemimpin negara. Wah ini. Kadang-kadang kan seperti kita katakan rakyat sutra ini kadang-kadang kan melihat, waduh rek rojo bojone akhirnya kepingin rek kayak ngono kan gitu ya. Nah, ketoke kok enak. Nah, kalau ini sudah ancaman ini. Ancaman itu kan. Enggak. Nah, ini hanya keluar dari hati yang paling dalam gitu. Wah, ini. Iya, tapi tidak ada niatan sekecil pun. Tapi wajar, naluri manusia itu apa ya? Kalau seperti filosofi gunungan di wayang itu kan gunungan itu kan semakin ke atas, kuku sing dupa kanggo melun itu kan simbolnya kewan galak. Di gunung itu kan gambar nafsu kita. Ular yang melilit pohon atau kayun, pohon beringin itu. Atau banteng atau harimau, singa. Atau licik seperti kera. Tapi kalau bisa menata diri, mengelola dirinya, itu akan indah seperti burung merak yang di atas itu. Merak itu kan dalam bentuk lain kan artinya manyuro. Kalau merak itu burung, tapi kalau manyuro itu wayah. Saat tertentu ketika manusia itu mau belajar dari perjalanan hidupnya, maka ada wayah, ada saat dia untuk menyadari. Kalau kemarin itu ada yang salah, ada yang benar. Introspeksi lah orang sekarang. Tetapi ketika itu terus digali sampai ke titik tertentu, maka akan menjadi marak. Merak, manyuro, marak. Maka simbolnya itu kuku sing dupukan kumelun ada gambar meraknya. Kalau marak itu sowan. Jadi biasanya orang itu semakin menatap ke sana seperti Sri Mangkunegara IV itu semakin tua usia ketika dia mau surut, mau meninggal lah. Ketika mau mandito itu dia itu menyadari akan atau introspeksi akan kesalahannya di tempo dulu sehingga anak putuku nek iso aja wayo. Intinya seperti itu. Ojo niru aku. Itu biasanya kan niru aku. Ojo niru aku itu budaya Jawa gitu. Iya, Mbak. Aku berarti gak oleh niru sampean. Iya toh, Mbak. Oh iya. Pengakuan nih Gede. Pengakuan nih. Harus karena jelas beliaunya ini Ki Eko ini antara dampak positif dan negatif itu volumenya itu besar negatif ya. Memang ada yang seperti itu terus berhasil, tapi yang paling banyak adalah amburadul. Ini mungkin pemirsa bisa menyimpulkan juga, kita tidak melarang ngono yang ngono, tapi aja ngono maksudnya itu tadi. Dan tadi juga disampaikan, wah aku iso rapi telu pasti aku nanti adil. Nah, adil itu yang seperti apa sudah disampaikan, Mbak. Misalnya awake dhewe bayarannya telung juta ya toh, sak juta, apa dia marah? Enggak mungkin. Pasti masih ada konflik. Nah, poligami ini ternyata bukan kedamaian, bukan kesejahteraan, bukan harmonis romantis, tapi penuh konflik.
Nonton nggih. Siap. Ki. Oh, Ngono siap. ya sik diterusno. Loh, Jen Ki. aku gak ngomong Ya, Mbah. itulah kejujuran Ki ya. Iya. Jen. Luar biasa kejujuran. itu Kejujuran itu luar biasa Ki. Ini. Nambah deh. Aku kan Mbah mengugumi ilmu nih. Lakonono ilmu iku kanthi laku wis tak lakoni aku iso crita mek ngono. Oh, nah ini loh. Bek, ponak-ponakku aja nyuntung ngono. Nah, ngene nggih. Iya. Cocok. Kalau gitu itu efeknya ke kita Ki. Nggih. Nah, iku wis tobat. Lah sing loro iku. Nggih ngaten ya. Oke, Nggih. Ki. Nah, kembali lagi luar biasa ini. Dan Ini nanti kita semakin lanjutkan pada lagi ya. intinya, Ya, dan tentunya pemirsa dan pendengar jangan pindah kemana-mana. dulu. Oh, jangan Iya, pindah channel. ini, Iya iya. ta, wis Nah. pokoke nyetel iku ning omah. Nah, Wis diwian bojone cekne masak, ya ta? selalu tonton RRI Net, selalu dengarkan Pro 4 Suara Budaya. Ya. Dan Nah, ini. yang satu mau lewat. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Playgo, tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional, live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik, pendengar Pro 4 dan sahabat budaya, kita kembali untuk mengulas lebih jauh lagi, lebih ngobrol dalam kita. lagi. Ya, tema kita poligami atau wayuh. Wah, wahyu itu. Tadi kita sudah banyak wawasan dan ilmu dari beliaunya. Iya. Tapi belum rasanya belum lega kalau belum mentok. Ya. Wow, gitu. Closing statementnya, nah ini perlu kita tunggu. Betul, iya, Kita tadi berdua kan artinya itu nguduk-nguduk air keruh, Mbak. Nah, tapi intinya yang nyaring beliaunya nanti. inti Gitu. dari semua itu kalau saya mungkin tadi dengar Pak D yang seperti itu, mungkin ini Sajane yang lebih pengalaman ki Mbak, saking aku mewakili. pengalaman boleh. Neng geton buri kuwi kudu dipikir. Diwane, Iya, Mbak. iya. Nah, ternyata Monggo. Wahyu itu kan bukan nopo nggih, sebelum Iya. Wahyu itu kan buduk gagah-gagahan. Dan bukan budaya. Nah, ini pengembangannya terapannya tadi kan akhirnya itu kan getune mburi. Getun keduwung. Nah, getun Getun keduwung. keduwung. Nah, sak menika kesimpulannya pripun ki? Closing statement. Nah, Sajane kok piye? nah, Kita berdua adalah cantrik pancen. Weh. Perlu tambahan wawasan. Ya, ini sesantinya tetap senajan saklungsu monggo pengen meludu bahwa dalam budaya Jawa itu tadi koridornya berkali-kali diucapkan ngono ya ngono ning aja ngono, bahwa mudarat dan manfaatnya itu banyak mudaratnya wayuh itu. Kenapa? Karena sesungguhnya mengingkari hati nurani perempuan. Ada prinsip ketidakadilan yang disorot oleh budaya Jawa. Nah, maka dari itu karena budaya Jawa itu menggunakan harmonisasi atau keseimbangan dalam membangun sebuah peranata sosial, maka aspek isin, wedi, sungkan ini menjadi tali pengikat untuk manusia mempertimbangkan sekian kali untuk melakukan wayuh. Dan wayuh itu sebenarnya bukan simbol dari kegagahan, kejantanan, kekayaan, harga diri,
Tetapi kalau melihat harkat dan martabat budaya Jawa yang sangat menjunjung wanita, karena di dalam polokrami itu ada junjung derajat, proses panggil pengantin itu, dan itu taklimnya Jawa. Kemudian yang putri itu putar 3 kali. Iya, pradaksinan namanya. Lah itu laki-laki dan perempuan itu harus bisa mat sinamadan, saling membangun. Saling membangun mulai dari jiwa raga untuk membentuk sebuah pranata dan generasi lebih unggul berikutnya. Nek bapake guru, ibuke wong tani, anake camat minimal. Gitu. Artinya itu sindiran saja. Nah, nek bapake tani, ibu tani, anake kaya tani luwih sugih, luwih jaringane ombo. Maka ada sebuah sastra Jawa modern namanya Serat Centini. Wah, ini heboh yang chapter 7. Menikahnya Syekh Hamengaraga dengan Niken Tambang Raras, atau itu sering disebut dengan Suluk Tambang Raras. Bahwa syarat dari Syekh Hamengaraga itu cucunya Sunan Giri III. Atau Niken Tambang Raras itu mau dinikahi Syekh Hamengaraga kalau selain syarat-syarat ABC ada satu syarat yang paling luar biasa, yaitu setelah qabil tu nikah, setelah menikah itu mereka selama 1 purnama tidak kumpul dulu, alias untuk mengukur ketangguhan jiwa dari seorang Syekh Hamengaraga, maka 1 purnama itu sekitar 40 hari. Jadi 1 putaran menstruasi ditambah masa untuk bersih. Maka Elizabeth D. Inandia dari Prancis menulis dalam sebuah novel 40 malam dan 1 hujan. Tidak ada malam pertama sedahsyat Syekh Hamengaraga dan Niken Tambang Raras berbicara seksologi loh. Karena sudah ngempet. Wah. Sekarang ini jangankan kok menunggu 1 bulan. Motor kuade urung titik wanci wis diingo-ingo. Ini adalah satu sindiran luar biasa bagi kita. Potret. Makanya disebut Syekh Hamengaraga itu bisa ngomong jiwa lan raga. Dan ini salah satu bentuk indahnya budaya Jawa. Unggah-ungguhe tata kramane, Mbah. Wah, luar biasa, Mbah. Dan itulah mencapai kromo yang inggil tadi. Paling tidak kita itu ya mati ya lah. Nah, pemirsa pendengar RRI Net, yang pendengar RRI Net, juga sahabat budaya yang juga pendengar Pro 4 ya. Nah, ini. Penontonlah RRI Net, dengarlah Pro 4 Suara Budaya yang selalu menampilkan narasumber yang luar biasa seperti malam ini. Nah, semoga apa yang disampaikan pamit deh. Pamit ya. Lah wis bengi iki. Loh, waduh sak sing tak takokno ya, Mbak. Lah ya mesti ayo to. Iya wis. Ayo. Bapak Ibu pendengar setia RRI Net dan di mana saja. Itu tadi saya Mbah Demin. Saya Pak D. Karyadi. Juga narasumber kita mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di tema di bulan depan dan tema yang lebih menarik. Tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara hanya di RRI Net.